saya akan membahas soal SKB PGSD 2020 Pedagogi Part 5. Yuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Soal nomor 1. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum ... A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawabannya adalah D. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Pembahasan. Prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Artinya, peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Soal nomor 2. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum ... A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Beragam dan terpadu. C. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. D. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jawaban B. Beragam dan terpadu. Pembahasan. Prinsip beragam dan terpadu artinya kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu serta disusun dalam keterkaitan dengan kesinambungan yang bermakna dan antar substansi. Nomor 3. Pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan disebut penilaian ... A. Pre-tes. B. Post-tes. C. Autentik. D. Tes awal. Jawabannya adalah C. Penilaian autentik. Pembahasan. Menurut Kemendikbud tahun 2014, penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan jenis-jenis penilaian autentik kecuali ... A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian non-autentik. D. Penilaian tertulis. Jawabannya adalah C. Penilaian non-autentik. Pembahasan. Jenis-jenis penilaian autentik yakni 1. Penilaian kinerja. 2. Penilaian proyek. 3. Penilaian portofolio. 4. Penilaian tertulis. Jawabannya adalah C. Penilaian non-autentik. Pembahasan. Jenis-jenis penilaian autentik yakni 1. Penilaian kinerja. 2. Penilaian proyek. Soal nomor 5.
Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk titik-titik. A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dari dirinya sendiri dan orang lain. B. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. C. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. D. Penalaran yang dapat menggunakan logika-logika yang dapat diterima semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk pengambilan keputusan. Jawabannya adalah B. Berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Pembahasan. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD. Menurut Harlock 1980, kreativitas adalah berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Soal nomor 6. Dalam pembelajaran membaca menulis permulaan atau MMP di sekolah dasar, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali titik-titik. A. Metode suku kata. B. Metode kata. C. Metode SAS. D. Metode cerita. Jawabannya adalah D. Metode cerita. Pembahasan. Metode membaca menulis permulaan adalah titik 2. 1. Metode eja atau alfabet atau abjad. 2. Metode bunyi. 3. Metode suku kata atau metode rantai kupas. 4. Metode kata. 5. Metode global atau kalimat. 6. Metode struktural analitik sintetik atau SAS. Soal nomor 7. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetikkan kembali menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Metode alfabet. B. Metode suku kata. C. Metode SAS. D. Metode cerita. Jawabannya adalah B. Metode SAS. Pembahasan. Metode struktur analitik sintetik atau SAS adalah jalan atau cara yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar membaca dan menulis permulaan di kelas yang rendah untuk menampilkan seluruh dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh, melakukan proses penguraian dan penggabungan kembali ke bentuk struktur semula. Pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS meliputi 1. Kalimat menjadi kata-kata. 2. Kata menjadi suku-suku kata. 3. Suku kata menjadi huruf-huruf. Soal nomor 8. Memilih berbagai metode penulisan permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkai huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkai suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode titik-titik. A. Metode eja. B. Metode kata. C. Metode SAS. D. Metode global atau kalimat. Pembahasan. A. Metode eja. Metode eja dimulai dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Soal nomor 9. Berikut ini tahap-tahap pemerolehan bahasa anak adalah titik-titik. A. Babbling, holophrastis, 2 kata, telegraphic speech. B. 2 kata, holophrastis, telegraphic speech, babbling. C. Telegraphic speech, 2 kata, babbling, holophrastis. D. Holophrastis, telegraphic speech, 2 kata, babbling.
Jawabannya adalah A. Babbling, holofrastis, dua kata, telegraphic speech. Tahap linguistik terdiri atas beberapa tahap, yakni 1. Tahap pengocehan atau babbling, 2. Tahap satu kata atau holofrastis, 3. Tahap dua kata, 4. Tahap menyerupai telegram atau telegraph speech. Soal nomor 10. Terdapat urutan kalimat sebagai berikut. 1. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. 2. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai. 3. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. 4. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah titik-titik. A. 1, 4, 2, 3. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 1, 3, 4. D. 2, 3, 4, 1. Jawabannya adalah C. 2, 1, 3, 4. Pembahasan. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya.